Salut kali aku sama kejaksaan nih. Serius, salut kali sama kejaksaan nih. Memang binatang. Visa Furoda 1 miliar dibayar sama orang-orang kaya itu. Kenapa? Karena mau membayar dosanya 74 kilo emas. Dibayar. Kata dia dosa itu bisa ditebus. Bisa kata dia dibayar dosa itu. Walaupun sebanyak buih di laut, walaupun sebanyak pasir di pantai, walaupun sebanyak tetes hujan, walaupun sebanyak bulu kambing, dosa bersih. Itulah kenapa berlomba-lomba orang itu pergi ke Makkah. Dia lupa bahwa dosa kepada rakyat tak bisa dibayar dengan haji. Pejabat kota Pekanbaru, kalau dia berdosa terlambat masuk kantor, dia mesti minta izin kepada 1.200.000 penduduk kota Pekanbaru. Itu pegawai Pemko. Pegawai Pemprov, kalau dia berdosa, zolim, makan APBD, dia mesti minta ampun kepada 6,7 juta penduduk Riau. Tak bisa ditebus dengan haji. Pegawai ASN Republik Indonesia, dia mesti minta izin kepada 280 juta penduduk Indonesia. Yang pensiun, ingat. Bukan berarti pergi haji, bayar visa 1 miliar, menangis di pintu Ka'bah, selesai. Oh, enak kali. Tak bisa begitu. Febri ini tidak akan pernah ditersangkakan justru oleh polisi. Ya, nggak begitu Kang. Artinya begini, kalaupun nanti ya kan, mau tidak mau ya kan, ini atas dasar kompromi ya, mungkin di antara yang saya bilang tadi, ada gesekan elit ya, ada kompromi daripada kekuasaan. Mungkin saja pada akhirnya si Febri akan dijadikan tersangka. Cuma nantinya ya kan, ini akan ada kemudahan-kemudahan yang didapat Febri. Sebenarnya kasusnya kayak Sambo lah. Ya. Tapi kalau itu kan kelihatan banget kasus. Tapi kali ini ya, pasti nanti akan ada kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada Febri. Ya, entah nanti proses ini dibuat panjang sehingga lupa gitu ya, masyarakat lupa, publik lupa ya kan, atau kemungkinan ya tadi barter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa yang pernah disampaikan oleh Purnawirawan Kolonel Sri Rajasa ya, beliau pernah mengatakan bahwa di forum keadilan ya, bakal ada win-win solution atau deal-dealan ya, atau bisa disebut barter tentang polemik yaitu Jampitsus Febri Adriansyah yang sekarang menjadi tersangka akhirnya terbukti. Di mana ya baru saja kita dengar berita bahwa Kejagung instruksikan Kejati se-Indonesia stop pemeriksaan SPBG. Nah, ini menjadi tanda tanya ya. Kemarin ya padahal Kejaksaan Agung menginstruksikan supaya SPBG seluruh Indonesia ya, khususnya di Jawa Tengah untuk diperiksa semua karena ada indikasi korupsi. Tetapi kok tiba-tiba sekarang ada informasi Kejagung instruksikan Kejati se-Indonesia stop pemeriksaan SPPG. Ada apa? Apakah benar apa yang disampaikan oleh Sri Rajasa, praktisi intelijen, bahwa ada deal-dealan di belakang sehingga kita lihat pun sampai sekarang ya, mantan Jampitsus ya, Febri Adriansyah tidak ditangkap dan tidak diinterogasi terkait penetapan tersangka terhadap dirinya. Bahkan kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Agung sampai Mahfud MD akhirnya buka suara mengatakan bahwa beliau sempat terkecoh ya. Jadi kita tidak bisa berharap banyak kalau seandainya kasus dia ini ya dilimpahkan ke kejaksaan. Sama saja ya kalau kata Prof. Yusril Iza Mahendra, ini jeruk makan jeruk. Jadi tidak akan berakhir seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Bahkan ya Jampitsus ini diisukan katanya umroh ya. Kok bisa begitu cepat umroh? Tetapi dari Kejaksaan Agung katanya membantah sudah dicekal, jadi tidak bisa umroh. Kalau benar bisa umroh, jadi kita tidak bisa habis pikir ya. Kok bisa begitu cepat visanya keluar melakukan umroh? Dan ini beredar di sosial media. Nah, kalau seandainya benar Kejagung ya menyetop memeriksa SPBG seluruh Indonesia, artinya ini sama saja melawan Presiden Prabowo ya. Jadi sudah ada deal-dealan ya Jaksa Agung dengan Polri. Kita lihat tadi yaitu ST Burhanuddin bertemu dengan Listio Sigit ya, sambil berpelukan supaya memperlihatkan di tengah-tengah masyarakat mereka institusi penegak hukum ya tidak lagi berperang saling serang menyerang ya. Walaupun ditutupi, masyarakat sudah tahu seperti apa kelakuan penegak hukum kita.
ini kembali lagi kepada presiden ya. Seharusnya presiden benar-benar harus tegas dalam hal ini kalau bisa mendengar suara-suara tokoh-tokoh masyarakat supaya ya 3 institusi hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, Polri ini ya langsung semua diganti karena ini merupakan orang-orang Jokowi semua. Jadi kalau kita lihat ini bahaya sekali ya. Bisa saja mereka ini berkhianat kepada Prabowo suatu saat. Kasus korupsi Jampitsus dilimpahkan ke Kejaksaan berdasarkan kesepakatan. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Ya, berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan itu artinya ada deal-dealan di situ. Nah, ini lucu kalau dilimpahkan ke kejaksaan. Kasus besar ditangani oleh rekan sejawatnya sendiri. Loh, emang siapa yang bisa jamin kalau rekan sejawatnya sendiri itu nggak terlibat? Toh sejak awal yang membongkar kasus ini itu Polri, bukan kejaksaan, kecuali sejak awal kejaksaan sendiri yang membongkar kasus ini baru masuk akal. Apalagi tersangkanya ini bukan orang sembarangan, Jampitsus loh. The next Jaksa Agung. Waktu menangani 3 perkara ini juga nggak mungkin sendirian. Pasti bersama-sama dengan satuan tugas. Masa iya nggak ada yang tahu coba. Ini harus diusut tuntas dan ditangani oleh lembaga yang lebih independen. Ini baru 3 perkara nih. Emang iya cuma 3 perkara? Febri Adriansah udah jadi tersangka tapi sampai sekarang masih belum ditahan, masih belum diborgol, masih belum pakai rompi dan nggak tahu di mana keberadaannya. Beredar kabar, ya ternyata udah dicegat sama imigrasi tapi keburu pergi umroh. Udah keburu pergi umroh. Ini kalau beneran ini, wah konspirasi. Jangan gitu lah, masa gampang banget kabur? Ini kalau beneran ini, ya ini kalau beneran nih. Anjing, ini konspirasi nih. Apa hukuman yang paling tepat buat orang seperti Febri Adriansah ini? Yuk kita tanya ke Mahfud MD. Hukumannya yang pantas apa buat mereka? Orang seperti ini? Pidana khusus, bukan pidana biasa. Apa itu? Pidana khusus itu pidana mati. Hukuman mati? Iya. Tuh ya, pidana khusus. Tuh, pidana mokat. Mokat lu Febri, mokat lu. Ini kalau beneran begini nih, anjing udah bubar aja, bubar busuk, udah busuk nih. Mahfud MD beberkan 3 skenario busuk kasus Febri Adriansah. Banyak yang curiga bahwa pengalian atau penyerahan kelanjutan penyidikan tersebut ditujukan untuk mengaburkan perkara ini atau untuk melokalisir perkara ini agar jangkauannya terbatas pada tersangka yang sudah ditetapkan dan tidak boleh menyentuh yang lain. Bahkan bisa juga ini merupakan jalan untuk mencoba meniadakan kasus. Meskipun hal itu kecil kemungkinannya. Skenarionya adalah begini. 1. Dengan dialihkannya kasus yang tersangkanya belum diperiksa oleh penyidik Polri ini, maka tersangka Febri Adriansah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu, kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan, bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar, tapi harus diperiksa dulu. Yang kedua, mungkin saja Febri tidak mengajukan pra-peradilan, tetapi kejaksaan sengaja memperlambat kelanjutan penyidikan, bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya, sehingga masalahnya terlokalisir pada tersangka yang sudah ada tanpa boleh merambah ke yang lebih atas atau tanpa boleh merambah ke pelaku-pelaku lain yang mungkin juga ikut terlibat. 3. Bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponer. Kalau ini terjadi sungguh mengerikan. Adakah kita ini akan sungguh-sungguh memberantas korupsi jika begini cara yang dilakukan? Nggak benar itu. Masih di Gimana mau umroh? Sudah dicekal oleh penyidik semula juga. Kami pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri, dan sudah dicekal. Dan dalam pantauan penyidik juga, kami pastikan kita akan lakukan dengan profesional dan terbuka. Itu aja. Dan kita tidak akan menutupi, ya. Tetapi tetap kami memegang
prinsip kehati-hatian dan menjunjung asas praduga tak bersalah itu mutlak. Kayaknya si Febri ini udah ada niatan mau kabur ke luar negeri. Untung keburu dicekal. Kalau kalian nih tiba-tiba lihat si Febri itu di bandara, di terminal, atau di pelabuhan, ringkus dia, jangan nunggu polisi. Soalnya kalau penjahat udah kabur ke luar negeri itu susah ketangkepnya. Harus melibatkan Interpol lah, ngurus ekstradisi lama, biaya mahal, dan lain sebagainya. Contoh kecil nih, Edi Tansil. Dia itu buron sejak 96 sampai sekarang belum ketangkap. Harun Masiku dari 2020 sampai sekarang belum ketangkap. Coba kalau si Febri ini kabur ke Korea Selatan, dia ganti identitas, operasi plastik jadi ganteng, susah nanti ketemunya, gimana caranya nangkepnya. Dan katanya pihak imigrasi itu dia cekal itu kasih waktu untuk tidak keluar negeri itu selama 20 hari. Makanya kejaksaan kalau tidak bisa menjebloskan dia ke penjara dalam waktu 20 hari itu, kemungkinan dia bakal berupaya kabur, guys. Ayo kita kawal bersama-sama si Febri ini. Tidak pernah ada masalah antara institusi kejaksaan dan kepolisian. Jelas, saya pastikan di sini, apalagi kita hadiri bersama antara Bapak Jaksa Agung dan seluruh pejabat utama Adiaksa, saya didampingi Wakapolri dan pejabat utama Mabes Polri. Tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena kita juga menyadari bahwa banyak agenda-agenda program pemerintah yang tentunya juga harus kita jaga, harus kita kawal, karena ini semuanya tentu harapan kita semua menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat, yang membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik, dan tentunya itu dibutuhkan soliditas dan sinergitas yang lebih kuat. Mau berharap apa lu? Mau berharap terus si Febri ditangkap, dihukum berat, terus dimiskinkan? Ngimpi. Jampitsus Febri Ardiansyah disinyalir bebas. Teman-teman, kita bangkitkan nih kekuatan media sosial nih. Karena netizen ini saya sangat butuhkan untuk memberikan power. Karena gimana, teman-teman? Polda Metro Jaya aja digeruduk sama TNI, berarti polisi ini lagi kalah power. Yuk kita tunjukin kualitas kekuatan media sosial kita. Tenang, musuh mereka itu adalah viral, teman-teman. Jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Jangan takut untuk memberantas korupsi, koruptor-koruptor, para tikus penjabat yang duduk di tahta tertinggi mereka. Ya jangan takut, teman-teman. Kita harus buktikan dan kita juga harus melawan. Jangan sampai kita itu diam dari atas kemungkaran dan kezaliman. Seenggaknya kita jangan bertepuk tangan ketika melihat kezaliman. Mau kita menjadi rakyat Indonesia yang makin sengsara. Bahkan gara-gara ini orang juga loh turun kepercayaan dunia terhadap isu-isu politik yang ada di Indonesia. Turun kepercayaan. Gimana nggak turun kepercayaan? Ya kalian lihat, si Bapak Jampitsus ini sering mengkriminalisasi orang-orang terbaik, anak-anak muda bangsa. Ya mungkin ini bisa jadi doa-doa para ojol yang terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena posisi dilolimi. Ya inilah akhirnya terkuak juga. Makanya kita nggak boleh jadi manusia yang bukan bahasanya, ya bahasa kasarnya tanda kutip sok suci. Sok sucinya sampai bener-bener bisa melolimi orang. Ngapain? Kita kumpulkan kekuatan medsos ini, kita buktikan. Saya sampaikan, saya akan lawan. Jujur ya, siapa di sini yang kemarin sempat sinis, yang mikir kalau Pak Prabowo itu cuma bakal jadi petugas yang disetir dari belakang layar, atau sekedar tameng buat dinasti politik Solo? Kita semua sempat mikir, paling hukum cuma tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas kalau menyangkut kepentingan rezim lama. Tapi tunggu dulu, tahan dulu rasa sinis kalian. Karena hari ini, Senin 22 Juni 2026, semua plot twist besar baru saja terjadi dan sukses bikin kita semua terbelalak. Kabar paling segar dari Kajari, Jakarta Selatan. Roy Suryo dan Dr. Tifa, dua sosok yang tersandung kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, resmi ditangguhkan penahanannya.
dan tidak jadi ditahan. Tapi tahu nggak apa yang paling kita merinding dan patut bangga di balik layar? Kabarnya Pak Prabowo turut andil besar dalam penanganan kasus ini. Ini adalah bukti otentik yang tak terbantahkan. Pak Prabowo secara kesatria menunjukkan bahwa beliau adalah presiden yang berdaulat penuh. Beliau ogah menjadi hukum sebagai alat balas dendam personal atau pemuas syahwat politik masa lalu. Nggak ada lagi cerita disetir oligarki. Dari urusan ekonomi lewat badan super baru dan antara sampai urusan penegakan keadilan, semua di bawah satu komando. Akses intervensi dari luar ke istana sudah dikunci rapat oleh Prabowo. Bagi kalian yang dulu sinis dan meragukan ketegasan beliau, hari ini kita boleh berbangga. Macan Hambalang tidak pernah tunduk pada cengkraman siapapun. Beliau berdiri tegak di atas kakinya, berdiri untuk menjaga demokrasi dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Publik curiga pelimpahan cepat-cepat kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari polisi ke Kejaksaan Agung. Dalihnya sinergitas, tapi mari bertanya jujur, sinergi macam apa yang justru memunculkan kecurigaan yang besar? Profesor Mahfud MD dan ahli-ahli hukum pidana sudah membongkarnya. Ini bukan pelimpahan dalam arti kuhab, melainkan pengalihan kelanjutan penyidikan yang tidak dikenal dalam hukum acara pidana kita. Sebab tersangka ternyata belum pernah diperiksa oleh polisi. Istilah pelimpahan itu sendiri fiksi hukum. Dan bila status tersangka itu diuji lewat pra-peradilan, ia berpotensi gugur karena syaratnya jelas, 2 alat bukti, tersangka sudah diperiksa, berkas P21. Dan semua itu absen di sini. Lalu muncul kejanggalan susulan. Kejagung tiba-tiba menghentikan seluruh pengumpulan data SPPG MBG yang bermasalah. Padahal publik memahami penelusuran itu tengah mengarah ke SPPG milik Polri. Berhenti tepat saat panas-panasnya. Ini kebetulan atau kompromi? Hari ini pula Kapolri dan Jaksa Agung bertemu memperlihatkan keakraban di depan kamera. Publik pantas curiga. Apakah pertemuan itu forum penegakan hukum atau forum negosiasi kepentingan kelembagaan? Sementara itu dugaan banker lain penyimpanan harta Febri belum juga terkuak tuntas. Berangkas dan puluhan kilogram emas yang sudah ditemukan mungkin cuma puncak gunung es. Kenapa penelusuran itu berhenti atau dihentikan? Publik berhak bertanya, mengapa Polri begitu cepat melempar bola panas ini ke rumah tempat Febri dulu pernah sangat berkuasa? Dan bisakah kejaksaan yang ex-pimpinannya sendiri jadi tersangka dipercaya menegakkan hukum tanpa pandang bulu? Atau ini hanya sekedar sandiwara kompromi saja? Jadi gini, masalah penyidikan atau penyelidikan lah kayak gitu. Tindak pidana korupsi kan dulu sudah dibentuk KPK, karena dulu kan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan sebelum KPK lahir kan tidak pernah sukses nih. Nah, setelah ada KPK, nah, mulai muncul situ, ya kan? Kalau nanti ada tersangka yang juga dari kepolisian, KPK-nya dihalang-halangi. Nah, nanti sekarang tersangka ada yang dari pihak kejaksaan, yang di polisi dihalang-halangi seperti itu, ya kan? Nah, kemarin ada juga tersangka yang kasihan BGN, ada dari polisi, ada tentara. Nah, ini bagaimana? Jadi butuh pemikiran baru sekarang. Siapa yang paling berat untuk menangani tindak pidana korupsi nanti di Indonesia, karena udah kejahatan serius gitu. Jadi jangan dibuat main-main. Sekarang kan ada 3, penyidik Polri, terus penyidik tertentu yaitu kejaksaan dan KPK. Nah, apakah masih tetap berlangsung seperti ini ke depan? Sehingga kita hindari adanya konflik-konflik seperti kejadian yang baru-baru ini dan beberapa waktu yang lalu seperti itu. Itu butuh pemikiran baru lah. Kan DPR kita ini juga pintar-pintar seperti itu, ya kan? Ya mudah-mudahan kalau peristiwa-peristiwa ini bisa dilahirkan siapa yang paling berat menangani korupsi, ya satu aja lah penyidik, nggak usah banyak-banyak. Ngapain menyidik korupsi banyak-banyak, ya
fokus saja. Apakah KPK, apakah Polri, apakah Kejaksaan, atau dibentuk yang baru lagi? Karena ketiga ini udah bermasalah seperti itu. Pak, yang menarik kemarin kan ketika penggeledahan ada TNI yang kemudian menjaga rumahnya Jampitsus, sehingga ada kecurigaan kayaknya ini polisi membackingi apa gitu. Kalau Bapak melihatnya gimana? Ini membackingi kejaksaan. Iya, kejaksaan. Ya. Bisa membuat namanya aparatnya itu bisa menangkap Sylvester dalam kaitan itu ya. Ini berarti ada kekuatan lain di situ, yaitu mantan Presiden Joko Widodo di situ ya. Tapi kemudian kita juga tahu ya, biar bagaimanapun orang itu juga masih terus-menerus curiga ya, antara hakim, kejaksaan ya, maksud saya hakim, jaksa, dan kemudian polisi. Ini kan juga kadang-kadang disebut sebagai mafia pengadilan juga ya. Jadi, dan kalau Anda lihat kasus ini kan juga begitu kan, ada yang kemudian dianggap ada orang yang kemudian menjadi mafia kasus gitu kan. Maklar kasus yang terkait juga dengan Feby Adriansyah gitu kan. Jadi banyak sekali hal-hal yang seperti ini kita baca ya. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari apa yang terjadi, sebetulnya inilah kesempatan bagi Presiden Prabowo Subianto ya untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang Presiden Republik Indonesia. Dia kemudian juga tidak pro dengan institusi si A, si B, atau si C. Saya beri contoh misalnya, apakah itu dia terkait juga dengan BAIS ataupun dengan TNI gitu kan. Kenapa? Karena kita tahu ya, biar bagaimanapun Prabowo Subianto lah yang kemudian mengeluarkan peraturan Presiden nomor 66/2025 ya, yang kemudian menurunkan satu apa istilahnya itu keputusan bahwa yang namanya jaksa itu harus dijaga oleh TNI ya. Itu buat saya juga aneh. Itu di dalam undang-undang TNI juga itu kan sebenarnya udah ada pembatasan-pembatasan apa yang disebut dengan military operations other than war gitu kan, atau di luar perang ya. Dia di luar perang ya, dan operasi militer di luar perang. Iya, jadi operasi militer di luar perang itu udah ada apa namanya itu poin-poin apa yang kira-kira bisa. Jaksa itu tidak termasuk. Nggak ada, tidak ada. Ini kenapa ya? Kenapa saya bertanya juga kasus ini ya? Karena buat saya ini kan lagi-lagi membenturkan antara institusi Polri dengan TNI ya. Ini, dan kalau kita lihat juga ya, ini juga kenapa kemudian sampai Anda bilang tadi Ketua BAIS sampai turun tangan gitu kan. Kemudian nanti juga bukan mustahil, nanti jangan-jangan Jaksa Agung nanti juga turun tangan. Dan kita juga tahu memang persoalan di kejaksaan itu masih sangat ruwet. Di dalam, saya beri contoh ya, sampai sekarang misalnya, masa Kejaksaan Agung tidak bisa menekan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya, saya beri contoh untuk menangkap Sylvester Matutuna misalnya ya, itu yang sudah benar-benar kasus hukumnya itu udah inkrah ya, udah berapa tahun nggak kemudian dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, malah ini cuma menghimbau. Masa Kejaksaan Negeri nggak bisa meminta bantuan Polri misalnya ya, atau nggak bisa membuat namanya aparatnya itu bisa menangkap Sylvester dalam kaitan itu ya. Ini berarti ada kekuatan lain di situ, yaitu mantan Presiden Joko Widodo di situ ya. Guys, izinkan saya berpendapat bahwa negara kita sekarang ini berada dalam kondisi gawat darurat korupsi dan penegakan hukum. Fakta terakhir tak terbantahkan. Tersangkanya Bapak Feby Adriansyah, mantan Jampitsus Kejaksaan Agung. Di rumahnya, di kafenya, konon ditemukan tumpukan uang dan batangan emas. Nilainya sangat-sangat fantastis, hampir triliunan rupiah. Pada saat yang sama, pihak Kejaksaan Agung yang dulu dipimpin oleh Pak Feby sudah menahan beberapa oknum jenderal polisi dengan sangkaan korupsi. Jadi saling menersangkakan ini dari dua lembaga penegak hukum ini, sehingga di publik sekarang ini nampak
seperti konflik terbuka, berkelahi satu sama lain. Warga jadi penonton yang sedang menikmati dan juga bingung, seraya bertanya-tanya, pada siapa lagi kita berharap untuk penegakan hukum di negara ini jika ternyata para penegak hukum sendiri korupsi. Ya, begitulah keadaannya. Teman saya menyampaikan pesan khusus bahwa oknum penegak hukum ini memanfaatkan kesempatan untuk mengumpulkan uang pada saat aktif menjabat. Caranya minimal 3. Pertama, mentersangkakan atau ada masalah, ya, kasus korupsi atau pelanggaran-pelanggaran tentu yang dilakukan oleh pejabat atau pengusaha atau warga bangsa ini. Nah, ini dimanfaatkan, pasti ada uangnya. Di sana tawar-menawar, ruang tawar-menawar konon terbuka. Kedua, mencarikan kasus. Orang tidak berkasus, dicarikan jalan supaya berkasus. Pada saat yang sama, tawar-menawar. Ketiga, pesanan kelompok pentingan. Nah, tolong garap yang sana. Ini seperti ini, seperti ini. Dicarikanlah masalahnya. Kemudian, dua-duanya, dari dua pihak dapat masukan materi. Kira-kira begitu. Ini kelakuan yang sudah menjadi rahasia umum. Pertanyaannya, siapa yang mengontrol atau mengendalikan kelakuan oknum aparat penegak hukum seperti ini? Karena sepanjang tidak ada yang mengontrolnya, maka selama itu juga penegakan hukum negara ini tidak akan pernah beres, tidak akan pernah berkeadilan. Bahkan pada tingkat tertentu, orang takut berada di Indonesia karena aparat penegak hukumnya ternyata menjadi bagian dari oknum-oknum yang manfaatkan jabatan untuk mencari uang. MH Ainun Najib, Ustaz Kondang, yang kita kenal itu, sampai-sampai membagi masyarakat bangsa ini ke dalam 2 kelompok saja. Yang pertama, kelompok pemeras. Ini berada pada pihak yang berkuasa atau pada pihak yang kuat, gitu kira-kira. Yang kedua, kelompok pengemis. Tuh lihat tuh video viral dari Bapak MH Ainun Najib, gitu kira-kira. Sekali lagi, siapa yang bisa mengontrol mereka? Sebenarnya mudah kalau mau dilakukan. Pertama adalah pimpinan mereka harus orang yang bersih. Nah, sekarang ini gimana caranya bisa memastikan pimpinan penegak hukum adalah orang yang bersih? Kalau pimpinannya sudah bersih sebetulnya, kayak dulu Pak Baharudin Lopa, atau pimpinan kepolisian Pak Sugeng itu, tidak akan berani di bawahnya akan macam-macam. Maka sebenarnya yang dicari adalah pimpinan penegak hukum yang bisa menjadi eksekutor, pembersih internalnya, untuk tidak macam-macam, untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Yang kedua dalam kaitan itu, sebenarnya presiden harus menempatkan orang-orang yang terpilih. Banyak orang yang kompeten dan berintegritas negeri ini, yang bisa menjadi eksekutor untuk memimpin lembaga penegakan hukum agar berkeadilan. Yang ketiga sebenarnya pengawasan politik dari parlemen, dari DPR. Baik presiden maupun parlemen sebenarnya bisa menempatkan spionase untuk memantau perilaku para penegak hukum. Jadi masukkan semacam whistleblower di lembaga penegakan hukum itu, sampaikan ke DPR untuk dijadikan masukan kalau melakukan pengawasan. Gitu kira-kira.